Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas materi di pelajaran biologi ya bersama Ibu Astri. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas di bab sekarang yaitu tentang sistem pencernaan makanan ya. Nah, sudah siap ya semuanya untuk belajar? Oke, baiklah. Sebelum kita bahas materi, nah ini yang akan kita bahas ada beberapa bab ya, ada beberapa submateri pokok. Yang pertama yaitu tentang bahan makanan ya yang akan kita konsumsi seperti apa sih baiknya di sistem pencernaan ini. Kemudian yang kedua tentang sistem pencernaannya. Kita akan bahas organ-organ pada sistem pencernaan beserta fungsinya dan proses yang terjadi di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas beberapa kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan ini, ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, coba Ibu mau bertanya dulu nih ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makanan atau apa itu makanan dan apa sih fungsi dari makanan ini? Nah, kita akan bahas ya sekarang di materi sistem pencernaan dan zat makanan pada sistem pencernaan ini. Ya. Nah, makanan ini adalah segala sesuatu yang dapat dicerna oleh tubuh dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh itu apa saja sih? Nah, yang pertama ini ada karbohidrat. Selanjutnya ada protein, kemudian ada lemak, ada vitamin, dan juga ada mineral. Nah, makanan ini juga harus memiliki syarat ya. Yang pertama yaitu harus bergizi dan yang kedua itu harus higienis. Nah, bergizi ini maksudnya mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh atau 4 sehat 5 sempurna begitu ya. Nah, kalau higienis ini apa sih? Jadi higienis ini adalah terbebas dari bibit kuman dan penyakit. Nah, itu ya. Jadi makanan itu segala sesuatu yang dapat dicerna oleh tubuh dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, bisa dicerna. Jadi kalau misalkan bahannya itu tidak bisa dicerna, berarti itu bukan suatu makanan, apalagi zat-zatnya tidak mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian selanjutnya apa sih fungsi dari zat makanan gitu ya. Nah, ini banyak sekali fungsi-fungsinya terutama bagi tubuh manusia ya, tubuh kita. Yang pertama, ini sebagai sumber energi utama ya. Nah, makanannya itu berupa karbohidrat. Nah, sumber energi utama itu jadi supaya kita bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan sehari-hari, bisa berpikir dan lain sebagainya. Kemudian fungsi berikutnya yaitu sumber energi cadangan ya. Nah, ini zat makanannya berupa lemak. Selanjutnya untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, ini fungsi dari zat makanan protein. Selanjutnya lagi, untuk memelihara tubuh ya, contohnya ini zat makanannya berupa mineral dan unsur hara. Dan untuk pertahanan tubuh, nah ini contohnya vitamin. Nah, di slide berikutnya kita akan bahas nih lebih mendalam tentang zat-zat makanan ini ya, seperti karbohidrat, lemak, kemudian protein, serta vitamin juga ya. Nah, untuk karbohidrat sendiri, tadi kita sudah tahu ya fungsinya itu sebagai sumber energi utama. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi karbohidrat ini kan pecahan atau gabungan ya, gabungan dari beberapa molekul glukosa gitu ya. Dan ini pembagian kelompok dari karbohidrat itu ada monosakarida, kemudian ada disakarida, dan ada polisakarida. Nah, kalau monosakarida kita lihat nih dari namanya sendiri ini mono itu berarti satu. Nah, jadi ini karbohidrat yang memiliki satu gugus gula saja. Nah, ini contohnya ada glukosa. Nah, ini secara ketik ya, ini glukosa. Kemudian ada galaktosa dan juga ada fruktosa. Nah, ini termasuk kelompok monosakarida. Kemudian berikutnya ada disakarida.
Kalau disakarida dari kata di-nya ya, berarti ini karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula. Nah, apa saja kelompoknya? Jadi kelompoknya ini ada sukrosa. Sukrosa ini gabungan dari glukosa dan fruktosa. Tadi kan dia terdiri dari 2 gugus gula ya, atau 2 monosakarida. Jadi gabungan dari 2 monosakarida. Sukrosa ini sendiri gabungan dari glukosa dan fruktosa. Kemudian laktosa. Laktosa ini gabungan dari glukosa dan galaktosa. Dan selanjutnya ada maltosa. Nah, maltosa ini gabungan dari 2 glukosa ya. Nah, selanjutnya ini kelompok karbohidrat yang ketiga ada polisakarida. Nah, kita tahu poli itu artinya banyak ya. Nah, ini polisakarida ini merupakan karbohidrat yang terdiri dari beberapa atau banyak gugus gula ya. Nah, makanya contohnya ini gabungan dari banyak atau beberapa glukosa gitu ya. Nah, itu tadi kelas-kelas dari karbohidrat yang terbagi menjadi 3 ya. Ada monosakarida, kemudian ada disakarida, dan ada polisakarida. Selanjutnya ada lemak. Nah, tadi sudah dibahas di awal, kalau lemak ini merupakan sumber energi cadangan. Jadi, kalau misalkan energi utamanya masih ada, masih bisa digunakan sebagai sumber energi, lemak ini tidak akan digunakan dulu. Jadi, lemak ini akan disimpan dulu. Nah, kapan digunakannya? Jadi, lemak ini digunakan setelah sumber energi utama nih habis terpakai. Setelah tadi karbohidrat ini habis terpakai untuk beraktivitas atau untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baru nanti lemak akan digunakan sebagai sumber energi. Makanya di sini lemak fungsinya ini sebagai sumber energi cadangan. Nah, berdasarkan asalnya ya atau sumbernya, lemak ini terbagi menjadi 2 ya. Ada lemak nabati dan ada juga lemak hewani. Nah, bedanya apa sih nih lemak nabati dan lemak hewani? Jadi kalau nabati ini jenis lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan. Nah, kayak gitu biasanya kan ada lemaknya juga ya. Nah, itu lemak nabati namanya. Kemudian dari kedelai, ya kacang kedelai gitu ya. Nah, itu masuknya ke lemak nabati. Kemudian kalau lemak hewani, nah ini jelas ya dari namanya. Jadi lemak yang berasal dari hewan ya, yang ada di daging, kemudian yang ada di ikan. Nah, itu lemak hewani masuknya ya. Selanjutnya ada unsur hara. Nah, unsur hara ini ada 2 jenis. Ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Di mana kalau unsur hara makro ini sendiri, makro ya, dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, ini contohnya ada magnesium, kemudian ada kalsium ya, Ca, kemudian ada kalium, kemudian ada fosfor, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau unsur hara mikro, mikro ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, ini contohnya tembaga, kemudian ada zinc, kemudian ada besi, dan ada boron ya. Nah, selanjutnya unsur haranya di sini ada, oh ya tadi udah, selanjutnya ini zat makanan berikutnya ada protein. Nah, protein ini sendiri merupakan gabungan dari beberapa asam amino ya. Nah, asam aminonya terbagi menjadi 2. Ada asam amino esensial dan juga ada asam amino yang non-esensial. Bedanya apa sih? Jadi kalau asam amino yang esensial ini merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis atau dihasilkan oleh tubuh. Jadi kita harus mendapatkan asam amino ini dari luar ya, atau dari zat makanan yang kita makan. Contohnya di sini ada lisin, kemudian ada valin, ada leusin, ada treonin, histidin, triptofan, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya ada asam amino non-esensial. Nah, kalau yang non-esensial ini berarti asam aminonya yang dapat dihasilkan atau dapat disintesis oleh tubuh ya. Contohnya ada alanin, kemudian ada arginin, ada asparagin ya, ada sistein, dan ada glutamin. Nah, itu kelompok dari asam amino non-esensial atau yang dapat disintesis oleh tubuh. Nah, jadi asam amino ini tidak harus ya, tidak harus diperoleh gitu ya dari zat makanan dari luar, karena tubuh kita mensintesis asam amino ini atau asam amino non-esensial ini. Nah, kemudian
Tadi kita sudah bahas tentang zat makanan ya, beserta fungsinya dan kemudian macam-macamnya juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem pencernaan makanan ya. Nah, untuk apa sih fungsinya sistem pencernaan ini di tubuh kita gitu ya? Nah, tentu saja nanti ada fungsinya. Fungsinya ini untuk mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar atau masih besar-besar gitu ya, menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana. Kenapa sih harus dibentuk menjadi lebih halus dan lebih sederhana di sistem pencernaan gitu ya, makanan yang kita makan ini? Karena sari-sari makanannya itu supaya bisa diserap oleh tubuh. Karena kalau dalam bentuknya masih kasar atau masih besar gitu ya, tubuh kita tidak bisa langsung menyerap sari-sari makanan dari makanan yang kita makan tersebut gitu ya. Makanya harus dibentuk menjadi lebih halus lagi oleh sistem pencernaan tubuh kita gitu ya. Itu fungsi dari sistem pencernaan makanan. Nah, selanjutnya ya, ada yang tahu nggak sistem pencernaan makanan ini organnya apa saja sih? Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada apa nih? Nomor satu, kira-kira apa? Oke, nomor satu mungkin ada yang udah belajar apa? Iya, nomor satu ini mulut. Kemudian yang kedua, nah ini nomor dua ya, kalian bisa lihat dari mulut nanti eh, makanan yang kita makan akan melalui kerongkongan dan menuju lambung. Nomor tiga nih. Jadi nomor dua kerongkongan, kemudian nomor tiga lambung. Selanjutnya dari lambung nanti akan menuju usus halus. Dari usus halus selanjutnya nanti zat makanan yang kita makan akan menuju nomor lima. Nomor lima apa? Ya, nomor 5 usus besar. Selanjutnya setelah dari usus besar, nanti sisa-sisa zat makanannya akan dibuang atau dikeluarkan melalui nomor 6 nih. Nomor 6 apa ini? Ya, nomor 6 itu anus ya. Jadi urutannya sistem organ pencernaan ini terdiri dari nomor satu mulut ya. Kemudian nomor 2 ini adalah kerongkongan. Nomor 3 ini lambung, kemudian nomor 4 ini ada usus halus, kemudian nomor 5 ada usus besar, dan ini nomor 6 yang terakhir ada anus ya untuk pengeluaran zat sisa dari sistem pencernaan tadi ya. Nah, ini ya organ-organ sistem pencernaan. Tadi ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung. Dari lambung di sini ada pankreas juga, lebih lengkap lagi. Ada empedu, kemudian ada hati juga di sini, lebih lengkap lagi. Kemudian ada usus halus, ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, ini ya organ-organ dari sistem pencernaan. Oke, kita bahas satu-satu organ sistem pencernaan beserta dengan fungsinya nih ya. Nah, bagaimana sih makanan dicerna dalam rongga mulut ya? Jadi tadi pertama kali makanan yang kita makan itu masuk atau dicerna dalam mulut ya. Nah, bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Ada apa aja sih di mulut ini yang berfungsi untuk mencerna zat makanan yang kita makan? Nah, ini ada bagian-bagiannya ya, bagian yang berperan dalam sistem pencernaan atau dalam mulut gitu ya sebagai organ sistem pencernaan. Yang pertama di sini ada gigi, kemudian ada lidah dan ada kelenjar air liur. Nah, gigi tentu saja fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah ya, untuk mengunyah makanan yang kita makan. Kemudian di sini lidah, lidah juga berperan untuk menempatkan makanan yang kita makan dan juga sebagai indera pengecap. Tuh ya. Selanjutnya di sini ada kelenjar air liur yang fungsinya juga ternyata bisa membantu memecah makanan yang kita makan gitu ya. Bayangin kalau misalkan dalam mulut kita tidak ada kelenjar air liurnya atau tidak ada yang membasahi makanan yang kita makan, nah itu mungkin ditelannya juga akan susah gitu di kerongkongan gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Tadi di mulut yang membantu mencerna makanan itu ada gigi ya, kemudian ada lidah dan ada kelenjar air liur gitu ya. Nah, ini lidah dulu deh ya. Yang pertama di sini ada lidah yang fungsinya tadi menempatkan makanan dan sebagai indera pengecap. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ini bagian-bagian dari lidah ya yang berfungsi sebagai indera pengecapnya. Nah, ini lidah bagian depan ini berfungsi untuk merasakan makanan yang rasanya manis ya. Kemudian di sini ada di bagian samping samping depan gitu ya. Nah, ini ada
apa ini reseptor yang bisa merasakan rasa asin. Selanjutnya di bagian samping agak ke belakang gitu ya. Nah, ini ada reseptor pada lidah yang bisa merasakan rasa asam dan yang terakhir ini di bagian belakang. Oke, nah ini yang terakhir di bagian belakang ya reseptor pada lidah ini bisa merasakan rasa pahit. Nah, itu ya. Jadi fungsi lidah sebagai sebagai apa ya organ untuk menempatkan makanan dan sebagai indera pengecap. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada gigi. Nah, gigi orang dewasa ini terdiri dari bagian rahang atas dan bagian rahang bawah ya. Jadi ada giginya macam-macam nih jenisnya. Gigi seri, kemudian ada gigi taring, ada gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Nah, ini ya kalau kita lihat dari bagian bawah ya. Di sini ada gigi serinya berjumlah 4 buah. Kemudian gigi taringnya nih di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ada 2 buah ya. Satu di kiri dan satu di kanan. Kemudian ada lagi gigi geraham depan yang terdiri dari 4 buah, jadi 2 di kiri dan 2 di kanan. Dan yang terakhir ada 6 gigi geraham belakang yang terdiri dari 3 buah gigi di kiri dan 3 buah gigi di kanan. Nah, ini untuk bagian rahang atas atau rahang bawahnya ya salah satunya. Nah, berarti jumlah giginya kita bisa kalikan saja nih dari jumlah gigi yang ada di rahang atas dikali 2 gitu ya. Jadi ditambahkan jumlah gigi di bagian rahang atas dan jumlah gigi di bagian rahang bawah gitu ya. Nah, karena bentuknya beda-beda dan jenisnya juga beda-beda, maka fungsi dari gigi ini sendiri juga beda-beda. Untuk gigi seri sendiri ya, yang ada di bagian depan, tadi jumlahnya ada 4 ya, di satu bagian rahang atas atau rahang bawah. Nah, ini fungsinya sendiri dari gigi seri untuk memotong makanan yang kita makan, untuk memotong ya. Selanjutnya ada gigi taring, tadi yang jumlahnya ada 2 ya, di kiri dan di kanan di bagian rahang atas atau rahang bawah. Nah, ini fungsinya untuk menusuk dan merobek serta mengoyak makanan yang kita makan. Kemudian selanjutnya di sini ada gigi geraham. Nah, ini yang paling belakang ya. Tadi ada banyak ya, 6. Jadi 3 di kiri dan 3 di kanan di bagian rahang atas atau rahang bawah tadi ya. Masing-masing ada 3 gitu di kiri dan di kanan. Jadi jumlahnya semuanya ada 6 di satu rahang. Oke, nah fungsinya ini untuk mengunyah makanan yang kita makan gitu ya. Jadi jenisnya beda-beda dan fungsinya juga beda-beda. Oke. Oke, Ibu ulangi lagi. Di sini ada gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi taring, yang fungsinya untuk menusuk dan merobek serta mengoyak makanan. Dan yang terakhir di sini ada gigi geraham, yang fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, di mulut sendiri tadi karena ada gigi, jadi makanan ini kan dikunyah ya. Nah, dan juga ada air liur. Selain ada gigi dan lidah, ada juga air liur. Nah, air liur sendiri ini di mulut itu bisa menghasilkan enzim. Nah, enzim yang ada di mulut itu namanya enzim petialin ya. Fungsinya ini untuk merubah amilum atau zat makanan yang besar menjadi glukosa, menjadi zat makanan yang lebih kecil sehingga perubahan atau perombakan amilum menjadi glukosa oleh petialin ini sering atau bisa menyebabkan makanan terasa manis gitu ketika berada dalam mulut dan kita kunyah gitu ya di dalam mulut. Nah, tadi karena ada gigi dan lidah serta ada enzim petialin gitu ya yang ada di dalam air liur pada mulut, makanya di sini makanan itu dicerna secara mekanik dan dicerna secara kimiawi. Kalau dicerna secara mekanik, ini berarti makanannya dicerna atau dipecahnya melalui gerakan-gerakan gitu ya. Makanya tadi kalau pencernaan secara mekanik ini dilakukan oleh gigi dan lidah. Sementara kalau makanan yang dicerna secara kimiawi ini dilakukan oleh air liur ya dengan bantuan enzim petialin tadi yang hanya ada di dalam mulut saja. Itu ya pencernaan yang terjadi di dalam mulut ya. Jadi pencernaannya ada 2 yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, kalau secara kimiawi itu dilakukan oleh enzim petialin yang ada di air liur pada mulut gitu ya. Oke, selanjutnya tadi makanan yang dicerna dalam mulut akan dilanjutkan. Jadi nanti akan masuk menuju esofagus atau kerongkongan ya.
Nah, jadi pada kerongkongan ini terdapat katup epiglotis yang fungsinya ini mencegah makanan supaya makanannya ini tidak masuk ke saluran pernapasan dan juga sebagai sekat pembatas antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Nah, ini ada gambarnya di samping ya, katup epiglotis nih seperti ini. Jadi ini adalah sistem pernafasan yang sebelah sini ya. Nah, ini sambungannya dari hidung. Kemudian ini katup epiglotis dan ini mulut nih ya. Jadi ini adalah sistem pencernaan. Nah, ini sekat pembatasnya atau katup epiglotisnya tadi. Katup epiglotis ini punya panjang 20 cm dan lebarnya sekitar 2 cm. Nah, ini berarti 2 cm yang sebelah sini ya. Yang panjangnya itu yang ini berarti nih yang 20 cm. Nah, jadi kenapa kita nggak boleh makan sambil berbicara? Nah, khawatirnya katup epiglotisnya itu pada saat bernafas itu kan dia bisa membuka ya untuk memperoleh udara ya kan dari sistem pernafasan. Nah, kalau kita makan sambil kita ngomong atau sambil kita berbicara, nah itu khawatirnya katup epiglotisnya ketika sedang terbuka ada makanan yang lewat dan makanannya itu masuk ke sistem masuk ke sistem pernafasan sehingga bisa menyebabkan di dalam sistem pencernaannya jadi tersendak makanannya dan masuk ke sistem pernafasan tadi. Jadi nggak boleh ya kita makan sambil berbicara gitu ya. Khawatirnya tadi si katup epiglotisnya itu tuh sedang terbuka gitu karena tadi kita sedang bernafas ya. Kalau kita sedang berbicara tuh ada udara yang masuk gitu. Oke. Oke, masih di kerongkongan. Jadi, makanan dari kerongkongan ini akan didorong menuju lambung melalui gerakan. Nah, gerakannya yang terjadi pada kerongkongan itu namanya gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik? Jadi, gerak peristaltik ini adalah gerak mendorong makanan menuju lambung. Nah, ini kalian perhatikan nih geraknya ya. Jadi, makanan yang masuk ini akan terdorong, tapi setelah makanannya masuk, kerongkongannya ini akan merapat kembali. Jadi seperti ini ya. Jadi nah ini awal mula makanan masuk pada saluran kerongkongan. Nah, dan ini dia sedang berjalan menuju lambung. Setelah sampai lambung, nanti si bagian kerongkongannya ini akan merapat kembali kayak gini ya. Nah, itu namanya geraknya gerak peristaltik. Jadi gerak mendorong atau meremas makanan supaya makanannya ini menuju lambung ya. Oh ya, tadi juga karena ada katup epiglotis, nah makanan ini kan supaya dicegah agar tidak masuk itu ya, makanannya dicegah agar tidak masuk ke saluran pernapasan dan juga mencegah makanan supaya tidak kembali lagi ke mulut. Makanya kalau misalkan kalian makan sambil tidur, itu makanan atau sambil mungkin terbalik sekalipun badannya, nah itu makanannya kemungkinan dicegah kembali lagi ke mulut karena ada katup epiglotis tadi yang ada di kerongkongan. Begitu ya. Oke, next lagi. Tadi setelah dari kerongkongan, makanan ini akan didorong menuju lambung. Nah, di lambung apa sih yang terjadi dengan makanan yang kita makan? Nah, jadi di lambung ini makanan akan diubah menjadi kim. Nah, kim ini apa sih? Jadi kim itu bentuknya seperti bubur gitu ya, akan dihaluskan. Supaya apa tadi? Supaya sari-sari makanannya bisa diserap oleh tubuh. Jadi makanannya lebih dihaluskan lagi. Setelah di mulut dihaluskan, ya kan, dibantu pencernaan makanannya secara mekanik oleh gigi dan lidah dan juga secara kimiawi oleh enzim petialin. Kemudian dibantu juga di kerongkongan tadi melalui gerakan peristaltiknya setelah menuju lambung. Ini makanannya akan dirubah kembali menjadi kim atau menjadi lebih halus lagi kayak bubur gitu ya. Nah, apa sih yang bisa merubah makanan menjadi kim pada lambung ini? Jadi ternyata di lambung ini juga bisa menghasilkan getah-getah pencernaan. Tadi ya yang bisa merubah makanan menjadi bubur kim gitu ya. Nah, apa saja nih getah-getah pencernaan yang ada di lambung? Yang pertama di sini ada HCl atau asam klorida ya. Nah, ini fungsinya membunuh bibit kuman dan penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian yang kedua, di sini ada pepsin. Pepsin ini merubah protein menjadi pepton. Jadi protein itu kan molekul yang lumayan besar ya. Nah, ini dipecah lagi menjadi lebih halus lagi, menjadi pepton oleh enzim pepsin yang ada pada lambung. Selanjutnya ada renin. Nah, renin ini merubah susu menjadi kasein ya. Nah, itulah getah-getah pencernaan yang dihasilkan oleh lambung yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi lebih halus lagi.
Kemudian kalian perhatikan di sini ya, di sebelah kanan ini ada bagian-bagian dari lambung itu sendiri ya. Yang paling atas atau yang berbatasan dengan kerongkongan, ini bagian lambung yang disebut dengan kardia. Selanjutnya, ini ada kepalanya ya, atau bagian atasnya ini disebut dengan fundus. Ini badan lambung. Kemudian yang paling ujung ini ada pilorus. Nah, ini sebelum ujung ini ada antrum ya. Jadi antrum, kemudian pilorus. Urutannya berarti dari yang paling atas sampai yang paling bawah ini ada kardia, kemudian ada fundus, ada antrum, dan ada pilorus ya. Nah, itu dia bagian-bagian dari lambung. Selanjutnya, nah ini masih pencernaan makanan yang ada di lambung ya. Nah, sama dengan pencernaan yang ada di mulut. Jadi makanan ini dicerna secara mekanik dan dicerna secara kimiawi. Nah, secara mekanik ini dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas dan menggiling makanan sehingga makanan bisa membentuk seperti bubur makanan atau bisa lunak gitu ya. Nah, secara kimiawinya ini akan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung ya tadi atau yang dihasilkan oleh getah lambung. Di antaranya ada HCl atau asam klorida, kemudian ada pepsin dan juga ada renin. Nah, itu ya. Jadi sama kayak pencernaan yang ada di mulut, dicernanya secara mekanik dan dicerna secara kimiawi. Bedanya kalau di lambung pencernaan mekaniknya tadi dibantu oleh otot-otot lambung yang berkontraksi gitu dan melakukan gerakan, dan secara kimiawinya dibantu oleh enzim HCl, pepsin, dan renin ya. Kalau di mulut tadi pencernaan mekaniknya dibantu oleh gigi dan lidah, sementara pencernaan kimiawinya itu dibantu oleh enzim petialin gitu ya. Itu bedanya dengan pencernaan mekanik yang ada di mulut dan pencernaan mekanik dan kimiawi yang ada di mulut dan pencernaan mekanik dan kimiawi yang ada di lambung. Oke? Nah, selanjutnya setelah dicerna dalam lambung, makanan ini nanti akan menuju usus halus. Usus halus ini sendiri terdiri dari 3 bagian. Kalian bisa lihat di sini ada gambarnya ya di bagian sebelah kiri. Nah, apa aja bagian-bagiannya? Nah, ini ada usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Selanjutnya ada usus kosong atau disebut juga dengan yeyunum. Dan yang terakhir, bagian usus halus ini adalah usus penyerapan atau ilem ya. Ini ya gambarnya ada duodenum, kemudian ada yeyunum, dan ada ilem. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di usus 12 jari sendiri atau duodenum ini, dia punya panjang sekitar 1/3 meter. Dan di dalam usus 12 jari atau duodenum ini terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Ya, nah getah pankreas ini sendiri bisa menghasilkan beberapa enzim. Di antaranya, ini kalian bisa singkat jadi tali ya. Apa sih tali? Jadi tali itu singkatan dari tripsin, kemudian ada amilase, dan ada lipase. Nah, fungsinya beda-beda ya. Jadi untuk tripsin sendiri, ini fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Ya kan tadi di lambung protein itu sudah dirubah jadi pepton ya. Nah, selanjutnya setelah masuk ke usus halus, dari lambung kan menuju usus halus ya. Di usus halus peptonnya dirubah lagi, dipecah lagi menjadi asam amino oleh enzim tripsin yang dihasilkan oleh getah pankreas yang ada di usus halus bagian usus 12 jari atau duodenum ini ya. Kemudian selain ada tripsin, ada juga amilase. Dari katanya aja amilase. Nah, berarti kita bisa tahu nih zat yang dipecahnya itu adalah amilum. Dipecah jadi apa? Amilum oleh enzim yang dihasilkan getah pankreas ini. Jadi amilumnya itu dirubah menjadi maltosa dalam bentuk monosakarida gitu ya. Dan yang terakhir, ini ada enzim lipase. Ya, tadi kan singkatannya tali. Jadi ada tripsin, amilase, dan lipase. Yang terakhir, lipase ini fungsinya merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Gitu, supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Oke? Nah, itu ya. Jadi, yang terjadi di bagian usus 12 jari pada usus halus ini. Oke, selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase tadi, gitu ya. Nah, di usus halus juga proses pencernaan makanan dibantu oleh getah empedu, gitu ya, yang dihasilkan oleh hati. Jadi tadi getah pankreas dan juga getah hati
getah empedu gitu ya yang dihasilkan oleh hati itu membantu juga sistem pencernaan yang ada di usus halus. Fungsinya apa nih getah empedu? Yang pertama itu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak gitu ya. Kemudian yang kedua memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna gitu. Nah, ini fungsi dari getah empedu ya. Nah, dari mana sih warna coklat ini? Jadi warna coklat ini sebetulnya pewarna empedu yang dihasilkan dari pemecahan sel darah merah yang sudah tua dan rusak gitu. Kemudian kita masuk ke usus halus bagian yang kedua. Tadi usus halus bagian yang pertama ada usus 12 jari ya atau duodenum. Sekarang kita masuk ke usus halus yang kedua, ini ada usus kosong atau yeyenum dibacanya, ditulisnya yeyenum. Nah, jadi di dalam usus kosong ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi lagi yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Ya, ada apa aja enzim-enzim pencernaan yang ada di yeyenum atau usus kosong ini? Ya, yang pertama di sini ada maltase. Maltase dari katanya berarti dia merubah maltosa menjadi glukosa ya. Kemudian yang kedua ada sukrose. Nah, sukrose ini merubah sukrosa berarti ya dari katanya. Sukrose berarti merubah sukrosa. Biasanya enzim tuh belakangnya ada nya gitu ya. Maltase, sukrose, ada laktase gitu ya. Dan itu dia berdasarkan zat makanan yang dirubahnya. Makanya di sini ada sukrose berarti merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi sukrose ini kan merupakan disakarida ya, gabungan dari glukosa dan fruktosa. Nah, kemudian sukrosa ini di usus kosong atau di yeyenum ini dirubah lagi menjadi monosakarida lagi, dirubah lagi atau dipecah lagi menjadi glukosa dan fruktosa. Tuh, selanjutnya ada laktase yang terakhir, enzim yang ada di usus kosong atau yeyenum. Ini fungsinya merubah laktosa menjadi galaktosa gitu ya. Selanjutnya, ada bagian usus halus yang ketiga, yaitu usus penyerapan atau ilem. Nah, namanya juga usus penyerapan ya. Jadi, usus penyerapan atau ilem ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan, seperti karbohidrat tadi yang sudah dipecah, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian vitamin juga ya, yang sudah dipecah di dalam usus halus oleh beberapa enzim pencernaan tadi. Nah, selanjutnya setelah dipecah, ini diserap oleh usus penyerapan di bagian yang disebut dengan villi atau jonjot-jonjot usus ya. Namanya juga usus penyerapan. Makanya untuk menyerap nutrisi atau sari-sari makanan yang sudah dipecah tadi gitu ya. Nah, selanjutnya setelah memasuki usus halus dan diserap zat-zat makanan yang sudah dipecahnya, nah sisa-sisanya nih nanti akan memasuki usus besar atau disebut juga dengan kolon. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas dari makanan yang sudah diserap di usus halus tadi, kalau masih memiliki kandungan air dan garam mineralnya, ini akan diserap kembali di usus besar ya. Nah, di usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang fungsinya atau yang perannya dalam pembusukan sisa-sisa makanan nih, sisa-sisa makanan di sistem pencernaan ya. Supaya apa sih dibusukan? Supaya mudah untuk dikeluarkan. Memang kenapa Bu kalau tidak dikeluarkan? Nah, kalau tidak dikeluarkan ini akan menjadi racun bagi tubuh. Jadi sisa-sisa atau ampas-ampas pencernaan makanan ini harus segera dikeluarkan. Nah, makanya dibantu dibusukan oleh bakteri E. coli yang ada di usus besar tadi gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi sebelum dibuang ke anus, sisa-sisa zat makanan yang sudah dibusukan oleh bakteri E. coli ini gitu ya, ini akan terlebih dahulu memasuki rektum. Nah, tadi kan sisa-sisa makanannya ini bisa berbentuk tinja atau feses ya. Jadi sebelum dikeluarkan, ini masuk terlebih dahulu ke dalam rektum yang terdapat di ujung usus besar. Nah, rektum ini sendiri memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan, ototnya ini akan berkontraksi ya, sehingga kontraksi dari otot rektum ini akan menimbulkan rasa buang air besar. Jadi rasa-rasa buang air besar ini tanda atau sinyal dari rektum bahwa zat sisa hasil pencernaan makanan ini harus segera dikeluarkan gitu ya.
Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada bagian organ sistem pencernaan yang paling ujung ya. Ini ada anus. Jadi anus ini sendiri merupakan saluran pembuangan terakhir atau tempat keluarnya feses atau ampas makanan tadi ya yang sisa hasil dari proses pencernaan. Begitu ya. Nah, itu dia organ-organ dari sistem pencernaan yang sudah kita bahas. Oke, coba kita review kembali. Tadi organnya ada apa aja? Yang pertama ada mulut, kemudian dari mulut ada kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk menuju lambung, kemudian dari lambung makanannya diserap dan dipecah gitu ya, dipecah dan diserap. Kemudian makanannya menuju usus halus, diserap kembali di dalam usus halus. Selanjutnya makanannya akan menuju usus besar ya kan, dan akan terjadi pembusukan sisa-sisa zat makanan. Dan yang terakhir akan dikeluarkan ampasnya melalui anus gitu ya. Sebelum menuju anus, melalui rektum dulu, melalui rektum menuju anus gitu. Oke? Itu dia tadi organ-organ dari sistem pencernaan makanan beserta fungsinya. Nah, di awal juga kita sudah bahas tentang zat-zat makanan gitu ya, beserta fungsinya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian bertanya, nanti boleh di kolom komentar, silahkan tinggalkan pertanyaan ya, dan nanti kita diskusikan bersama. Oke? Nah, selanjutnya di sini Ibu juga punya PR. Silahkan nanti kalian kerjakan dan jawabannya kalian bisa kirim melalui email atau Google Form di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan share linknya untuk pengumpulan tugas. Oke? Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, apa fungsi dari sistem pencernaan? Kemudian, apa saja organ-organ pada sistem pencernaan dan kalian sebutkan juga fungsinya gitu ya. Selanjutnya sebutkan fungsi dari enzim-enzim berikut. Ada pepsin, kemudian ada renin dan ada HCl. Silakan dituliskan dan disebutkan serta dijelaskan ya fungsinya apa. Kemudian yang terakhir, coba kalian jelaskan peranan dari bakteri Escherichia coli yang ada pada usus besar. Oke, itu aja dari Ibu. Silahkan kalian kerjakan dan jangan lupa dikumpulkan terakhir malam ini ya, sampai jam 12 malam Ibu tunggu ya. Jadi besok harus udah selesai semua. Oke? Oke, baiklah. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan tentang sistem pencernaan makanan ya, zat makanan beserta organ sistem pencernaan makanan. Nah, apabila ya ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Semoga kalian semua bisa memahami materinya dan semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, terus semangat dan tetap belajar walaupun kondisi kita sekarang sedang pandemi gitu ya. Nah, kalian masih tetap bisa belajar di rumah. Oke, semuanya jaga kesehatan dan Ibu tutup. Serta terima kasih bagi yang sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.